Nuklir adalah puncak kegelapan yang pernah diciptakan manusia dalam sejarah peperangan. Bukan sekadar senjata, melainkan simbol kiamat buatan tangan manusia sendiri. Alat yang mampu memusnahkan sebuah kota, memadamkan peradaban, dan menghapus masa depan dalam hitungan detik hanya dengan satu keputusan. Awal mula kisah ini berakar pada gejolak Perang Dunia Kedua. Pada akhir 1938, para ilmuwan di Jerman menemukan bahwa atom uranium dapat dibelah, melepaskan energi yang jauh melampaui apapun yang pernah dikenal sebelumnya. Penemuan ini segera menyebar di kalangan ilmuwan dunia, dan bersama itu muncul ketakutan bahwa energi tersebut dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal. Di Amerika Serikat, para ilmuwan pelarian dari Eropa, termasuk Albert Einstein dan Leo Szilard, memperingatkan Presiden Franklin D. Roosevelt bahwa Nazi mungkin sedang mengembangkan bom dengan daya hancur tak terbayangkan. Kekhawatiran itu memicu lahirnya sebuah program rahasia untuk menciptakan senjata paling kuat sebelum Jerman lebih dahulu melakukannya. Program tersebut dikenal sebagai Manhattan Project, operasi raksasa yang berlangsung secara resmi dari 1942 hingga 1947 dan melibatkan lebih dari 130.000 orang di berbagai fasilitas tersembunyi. Pada Januari 1942, Roosevelt menyetujui produksi bom atom, sebuah langkah militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laboratorium utama didirikan di Los Alamos, New Mexico, tempat para ilmuwan terbaik dunia berkumpul. J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Niels Bohr, dan banyak lainnya. Di bawah kepemimpinan Oppenheimer, teori fisika perlahan berubah menjadi mesin kehancuran nyata. Tonggak penting terjadi pada 2 Desember 1942 ketika Fermi berhasil menciptakan reaksi berantai nuklir terkendali pertama di dunia di bawah tribun Stadion University of Chicago. Keberhasilan ini menjadi fondasi ilmiah bagi bom atom. Setelah itu, fasilitas raksasa dibangun, pabrik pengayaan uranium di Tennessee, dan kompleks produksi plutonium di Hanford, Washington. Para ilmuwan bekerja siang malam dalam kerahasiaan ekstrim, didorong ketakutan bahwa Jerman mungkin sudah lebih dahulu mencapai garis akhir. Namun pada musim panas 1945, Jerman menyerah, ancaman Nazi lenyap, tetapi perang di Pasifik masih berkecamuk. Jepang terus bertahan dengan perlawanan sengit, menolak menyerah meski kondisi semakin terdesak. Sementara itu, Manhattan Project menghasilkan 3 bom, Gadget, Little Boy, dan Fat Man. Pada 16 Juli 1945, perangkat plutonium bernama Gadget diuji coba di Gurun Jornada del Muerto, New Mexico. Ledakan pukul 5.30 pagi itu setara sekitar 20.000 ton TNT, menguapkan menara uji, melelehkan pasir menjadi kaca, dan menciptakan ledakan nuklir pertama di dunia. Menyaksikan pemandangan tersebut, Oppenheimer teringat kutipan kitab Hindu, "Kini aku menjadi kematian, penghancur dunia." Bukan sekadar ungkapan dramatis, melainkan kesadaran bahwa manusia telah membuka pintu kekuatan yang melampaui batas peperangan konvensional, kekuatan yang mengancam eksistensi umat manusia itu sendiri. Keberhasilan uji coba itu memberi keyakinan bahwa senjata baru ini siap digunakan. Presiden baru Harry S. Truman dihadapkan pada keputusan moral yang nyaris mustahil, menggunakan bom atom untuk memaksa Jepang menyerah atau melanjutkan perang yang bisa menelan ratusan ribu korban melalui invasi darat.
Akhirnya, Truman memilih opsi yang paling cepat sekaligus paling mengerikan. Target dipilih dari kota-kota yang belum hancur oleh bom konvensional agar dampaknya terlihat jelas. Di puncak daftar, Hiroshima. Pagi 6 Agustus 1945, kota berpenduduk sekitar 350.000 jiwa itu memulai hari seperti biasa. Sirene sempat berbunyi, namun warga sudah terbiasa dan tidak mengungsi. Pada pukul 8.15 pagi, sebuah pesawat B-29 menjatuhkan bom uranium Little Boy. 43 detik kemudian, bom meledak sekitar 600 meter di atas pusat kota. Dalam sepersekian detik, energi setara 15.000 ton TNT dilepaskan. Suhu ekstrim membakar segala sesuatu. Manusia di dekat pusat ledakan langsung menguap. Gelombang cekut merobohkan bangunan, disusul badai api yang menelan kota. Awan jamur raksasa menjulang belasan kilometer ke langit. Sekitar 80.000 orang tewas seketika. Hingga akhir 1945, korban mencapai lebih dari 140.000 jiwa akibat luka bakar dan radiasi. 3 hari kemudian, 9 Agustus 1945, bom plutonium Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Ledakan dahsyat menghancurkan sebagian besar kota dan menewaskan berpuluh-puluh ribu orang, sekitar 74.000 hingga akhir tahun. 2 serangan beruntun ini mematahkan kemampuan Jepang untuk terus berperang. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat melalui siaran radio, mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bom atom bukan hanya menutup perang terbesar dalam sejarah, ia membuka era baru yang jauh lebih mengerikan, era nuklir. Selama beberapa tahun, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata tersebut, hingga Uni Soviet berhasil menguji bom atomnya sendiri pada 29 Agustus 1949. Sejak saat itu, dunia memasuki perlombaan senjata nuklir yang mengubah keseimbangan kekuatan global dan menempatkan masa depan umat manusia di bawah bayang-bayang kehancuran total.